Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini. Dimana teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama kinerja daripada sektor kripto siang hari ini, market cap teman-teman ada recover 1,89%, dia berada di area 3,3 triliun dolar. Untuk volume sendiri mengalami retrace ya teman-teman di area 6,56%, sedangkan Bitcoin dominance masih stay di area 59,44%, Fire and Greed Index masih sama di area 87. Terus kalau kita lihat price daripada Bitcoin teman-teman, dia mengalami retracement nih hari ini sekitar 0,13%, dan kinerja daripada Ethereum berada di kisaran 0,81% retrace-nya. Jadi kalau kita lihat seperti Solana ini juga retrace. Di sini XRP masih menguat ya teman-teman di kisaran 9,93%. Untuk Dogecoin 17%, mantap jiwa ya. Terus di sini kalau kita lihat Cardano 23%. Selamat buat holder Cardano karena harganya udah menyentuh di ranah harga $1. Dan kalau kita lihat untuk altcoin lainnya teman-teman seperti Shiba Inu juga recover, wah mantap jiwa nih. Terus di sini ada XLM juga recover sekitar 53%-an teman-teman, mantap ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya altcoin ini udah mulai menunjukkan perform yang luar biasa ya, beberapa altcoin. Cuman masih ada beberapa yang retrace. Nah mantap ya. Siang hari ini teman-teman ada sedikit informasi nih buat para holder Shiba Inu. Kita langsung bahas. Nah, yang pertama kita masuk dulu teman-teman ke ranah Shibarium Scan. Oke, kita lihat updatean daripada Shibarium Scan ya, gimana tingkat transaksi daily-nya, apakah masih kuat atau dia udah mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat teman-teman untuk transaksi daily-nya dia stabil ya di kisaran 4,7 jutaan untuk beberapa hari terakhir ini. Teman-teman bisa kalian lihat dari grafiknya, dia melandai, dia stabil di kisaran 4 jutaan teman-teman ya. Semoga saja dia bisa kembali recover di atas 4 jutaan untuk daily transaksi di Shibarium teman-teman ya. Karena ini juga berpengaruh penting terhadap sektor pembakaran Shiba Inu. Kita ketahui sendirilah ya, akhir-akhir ini pembakaran daripada Shiba Inu ada recovery yang cukup luar biasa ya. Mantap jiwa. Dan informasi yang berikutnya yang tak kalah menarik teman-teman, lebih dari 1,6 triliun Shiba dalam 24 jam. Tim Shiba Inu menjelaskan pentingnya harga. Oke, pentingnya harga. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, dalam tweet baru-baru ini Lucy, pemimpin pemasaran Shiba Inu, itu menyoroti pergerakan signifikan token Shiba Inu, di mana melaporkan bahwa lebih dari 1,6 Shiba atau 1,6 triliun Shiba Inu ya telah ditarik dari bursa pada hari lalu, pada kemarin ya teman-teman ya. Mantap. Nah, kita ketahui bersama-sama lah ya, ketika ada penarikan dari bursa berarti akan ada penahanan aset. Nah, di sini teman-teman ya, sekitar 1,6 triliun Shiba Inu itu ditarik dari bursa, yang menandakan di sini teman-teman ya, kepercayaan terhadap Shiba Inu masih tinggi ya. Karena apa? Ada penarikan dari bursa menandakan penahanan kurun waktu yang mungkin lumayan panjang gitu kan. Nah, pernyataan itu disertai dengan gambaran yang bersumber dari sentimen penyedia analis on-chain terkemuka yang memamerkan lonjakan substansial dalam arus keluar bursa di samping grafik harga harian. Nah, menurut Lucy, penarikan serupa di masa lalu diikuti oleh lonjakan harga besar-besaran yang mendorong peningkatan perhatian dari komunitas Shiba dan pelaku pasar yang lebih luas, teman-teman ya. Terus di sini teman-teman, analis arus keluar valuta asing, di mana arus keluar bursa seringkali mencerminkan perubahan sentimen di antara pemegang. Oke, karena pemindahan aset dari bursa ke dompet pribadi biasanya menandakan berkurangnya tekanan jual yang mengakibatkan seiring berjalannya waktu price daripada Shiba Inu itu bisa recover secara pelan-pelan mungkin sampai harga tertentu. Nah, kalau kita lihat hari ini teman-teman, Shiba Inu udah mulai recover, ya kan? Tapi sedikit saran buat teman-teman semua, kalau kalian di harga Shiba Inu saat ini di kisaran 27 ya, kalian udah cuan, udah profit, silakan teman-teman ya, amankan sedikit profit kalian ya, amankan sedikit profit kalian. Siapa tahu nanti masih bisa retrace, kalian bisa masuk lagi ya secara tidak langsung. Yang tadinya kalian jual 2 juta semisal, nanti kalau kalian beli lagi bisa jadi 2,5, bisa jadi 3 juta gitu kan. Jadi aset kalian bertambah. Nah, gitu ya. Nah, perilaku ini umumnya dikaitkan
digunakan dengan investor yang menahan aset mereka untuk jangka panjang, mungkin mengantisipasi apresiasi harga di masa mendatang. Data sentimen yang disajikan dalam tweet Lucy sejalan dengan narasi ini, yang dimana menunjukkan peningkatan arus keluar yang nyata pada hari yang sama. Secara historikal, Shiba Inu ya telah menunjukkan pola di mana penarikan dana dari bursa yang meningkat korelasi dengan pergerakan harga yang signifikan. Lucy menekankan tren ini dengan mencatat bahwa peristiwa arus keluar terakhir yang sebanding mendahului kenaikan harga yang tajam. Meskipun kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang, pola tersebut dapat berfungsi sebagai indikator yang berharga untuk dinamika pasar. Oke ya. Terus di sini reaksi market, di mana tweet Lucy memicu diskusi yang cukup panjang antara para investor dan pemegang Shiba. Komentar penting datang dari pengguna Mehan yang menyatakan optimis tentang potensi kenaikan harga. Mehan menyatakan bahwasanya saya mendukung kenaikan harga dan sangat menginginkan lebih banyak mekanisme pembakaran daripada Shiba Inu ya. Saya juga berharap seperti itu, lebih dikencengkan lagi pembakaran daripada Shiba Inu. Sentimen ini menyoroti keinginan yang lebih luas dalam komunitas Shiba untuk meningkatkan inisiatif pembakaran token guna mengurangi pasokan yang beredar dan meningkatkan kelangkaan, sehingga berpotensi meningkatkan pertumbuhan harga di masa mendatang gitu kan. Nah, mekanisme pembakaran telah menjadi topik yang berulang dalam ekosistem Shiba Inu dengan banyak pemegang yang mengajukan upaya yang lebih agresif untuk menghilangkan token dari peredaran market gitu kan. Terus mekanisme semacam itu dapat melengkapi berkurangnya pasokan di bursa juga gitu kan, memperkuat momentum harga yang dihasilkan dari meningkatnya permintaan ya kan. Karena semakin tinggi permintaan, suplainya semakin berkurang teman-teman ya, suplainya semakin menipis, maka harga akan mengalami kenaikan harga. Begitu pula kita contohkan dari sektor pertanian ya kan, peminat cabai tinggi ya kan, hasil panen itu sedikit, maka harganya akan cenderung melemah, menguat gitu. Harga daripada cabai akan menjadi mahal ya. Begitu pula sebaliknya, ketika permintaannya menurun tapi panennya membludak gitu teman-teman, maka harganya juga akan cenderung menurun. Begitu pula dengan mekanisme di sektor kripto. Semakin sedikit suplainya, peminatnya stabil atau peminatnya malah semakin banyak, maka harganya akan cenderung mengalami kenaikan. Oke. Nah, meskipun pembakaran telah menjadi topik yang berulang dalam ekosistem Shiba Inu, dengan banyaknya pemegang yang mengajukan upaya yang lebih agresif untuk meningkatkan token dari peredaran, mekanisme semacam itu dapat melengkapi berkurangnya pasokan di bursa, memperkuat momentum harga yang dihasilkan dari meningkatnya permintaan, dan kinerja harga daripada Shiba Inu saat ini udah mulai recover juga. Semoga saja hari ini bisa menyentuh di kepala 3 teman-teman ya, harapannya seperti itu, syukur-syukur di 3++ ya. Oke. Kita melihat kinerja daripada Bitcoin nanti, apakah dia akan setway dulu nih di kisaran harga 9897 atau dia akan meneruskan kenaikannya di ranah $100 ya, 100.000 US dollar. Cuman perlu saya ingatkan sekali lagi, di ranah harga 100.000 US dollar kita perlu antisipasi, karena di situ akan ada kemungkinan besar kemungkinan besar, tapi semoga saja salah, akan ada aksi ambil untung besar-besaran dari Bitcoin yang notabene membuat harga Bitcoin itu mengalami retrace. Kemungkinan besar aksi ambil untung tersebut teman-teman ya, biasanya kan pemain retail itu panik ya kan. Biasanya hasil ambil untung itu dari Bitcoin akan turun ke mana? Ke altcoin, mungkin ke Solana, mungkin ke Ethereum teman-teman. Kalau sampai ke Solana berarti meme session kali ini memang berbeda ya. Solana langsung masuk ke meme session, kalau ke Ethereum masuk ke alt session gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kurangi sambat, disclaimer paling utama, dan salam cuan.